Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan, dan yang akan kita bahas adalah materi matematika. Nah, khususnya kita akan mempelajari atau akan membahas mengenai yaitu fungsi komposisi. Kata fungsi komposisi sebenarnya sudah tidak asing ya buat kita semuanya, karena dari bangku SMA juga sudah dipelajari tentang ini. Nah, untuk mempersingkat dan mengefisienkan waktu, kita langsung masuk saja ya ke materi. Jadi, fungsi komposisi itu adalah salah satu operasi penggabungan dua buah fungsi. Misalkan saya punya dua fungsi fx dan gx. Kemudian komposisi dari fungsi fx dan gx ini saya tulis menjadi fog, atau bisa juga disebut f dot g, dan bisa juga dibaca f bundaran g, dimana fungsi f.gx ini sama dengan fungsi gx yang diterapkan pada fungsi f. Nah, seperti apa bentuknya? Yuk kita lanjut saja bahas mengenai fungsi komposisi. Di sini saya memiliki beberapa himpunan, di mana himpunan ini adalah himpunan bilangan real ya. Kita misalkan saja himpunan A, B, dan C. Untuk fungsi A ini saya memiliki domain fungsi G. Oke, seperti ini. Sementara di sini terdapat range dari G, sehingga pemetaannya G, kemudian domain G dan range G ini dipetakan oleh fungsi G. Kemudian di sini ada domain F dan di sini ada range F. Di mana domain F ini dipetakan ke fungsi ke range F ya oleh F, dan inilah yang dinamakan F bundaran G atau FOG. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada arsiran pada domain F dan range G. Inilah yang menjadi syarat dari fungsi komposisi. Jadi syarat untuk FOG ini ada domain F itu beririsan dengan range G. Dan ini bukan himpunan kosong. Karena jika domain F dan range G tidak memiliki irisan, atau dengan kata lain irisannya adalah himpunan kosong, maka FOG ini tidak terdefinisi. Sebaliknya, jika syarat untuk GOF atau G.F itu ada jika domain G itu beririsan dengan range F yang dimana itu tidak sama dengan himpunan kosong. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Contoh diketahui fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kurang 2. Tentukan domain f.g dan range dari f.g. Langkah pertama adalah
kita harus menentukan domain dan range-nya untuk masing-masing fungsi f dan g. Tada! Jadi untuk domain f-nya itu adalah semua atau x elemen bilangan real di mana x ini lebih dari atau sama dengan 0. Jadi bisa dituliskan 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk range-nya itu, range f-nya itu adalah 0 sampai tak hingga juga. Selanjutnya, sebelum itu jika ada yang masih bingung menentukan domain dan range dari bentuk akar dan bentuk linear, itu sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Nah, kita lanjut untuk domain dari fungsi G, yaitu dari negatif tak hingga sampai tak hingga, dan range-nya juga seperti itu. Selanjutnya kita harus mengecek dulu apakah f.g ini atau f.og ini ada atau tidak. Jadi kita mengecek dulu apakah f.g atau f.og ini ada, yaitu dengan mengecek irisan dari domain f itu dengan range G. Ternyata kita bisa lihat di sini bahwa domain f itu yaitu dari 0 sampai tak hingga beririsan, kemudian irisan dari range G-nya itu negatif tak hingga sampai tak hingga, sehingga diperoleh irisannya adalah 0 sampai tak hingga. Nah, ini sudah jelas bahwa irisannya ada dan bukan himpunan kosong. Seperti itu ya, maka bisa kita simpulkan bahwa f.og-nya ini terdefinisi. Selanjutnya, apa itu f.gx? Jadi, f.gx ini adalah fungsi gx yang diterapkan ke fungsi f, di mana fungsi g-nya sendiri itu adalah x kurang 2 ya, seperti di soal ini ya, x kurang 2, lalu x kurang 2 ini diterapkan di fungsi f, sehingga x min 2 ini akan menggantikan posisi x di fungsi fx, sehingga diperoleh akar x min 2. Nah, di sini kita tidak disarankan untuk langsung mencarinya menggunakan ini ya. Kemudian kita lakukan step by step dulu. Jadi tidak disarankan untuk langsung mengerjakan dengan menggunakan fungsi ini ya. Kita harus step by step dulu. Jadi domain f.og itu dimana x itu elemen domain G, untuk gx ini elemen domain f, kemudian x elemen dari negatif tak hingga sampai tak hingga, dimana x kurang 2 elemen dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau yang di ruas sebelah kiri ini kan dia sudah variabel x ya di sini, sedangkan yang di sebelah kanan ini masih x kurang 2, sehingga kita harus merubah bentuk yang di sebelah kanan ini dulu. Caranya adalah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya untuk di sebelah kanan, yaitu x dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya itu lebih dari atau sama dengan 2, sehingga bisa kita tuliskan menjadi yang di ruas sebelah kiri itu adalah negatif tak hingga sampai tak hingga beririsan dengan 2 sampai tak hingga, sehingga irisannya itu adalah 2 sampai tak hingga. Bisa dipahami ya? Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, ini kita sudah dapat domain f.g-nya. Sekarang kita mau mencari range f.g-nya.
Oke, jadi mungkin ini akan saya hapus dulu ya. Nah, untuk range dari f.g-nya itu adalah Y adalah elemen dari range F, di mana Y itu sama dengan Ft, dan T ini adalah elemen dari range G, di mana Y itu elemennya adalah 0 sampai tak hingga. Nah, di sini untuk Y sama dengan Ft itu kan karena fungsinya fx sama dengan akar x, maka Ft itu juga berarti akar T, sehingga Y di sini sama dengan akar T, dimana T ini adalah elemen dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya bisa kita tuliskan Y ini elemen dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini adalah T ya. Nah, T-nya di sini kan ada di dalam akar, sedangkan kita ketahui bahwa nilai di dalam akar itu selalu positif, sehingga Y di sini elemennya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, ketika kiri dan kanan sudah sama, maka kita bisa cari irisannya. Jadi diperoleh 0 sampai tak hingga beririsan dengan 0 sampai tak hingga, sehingga diperoleh irisannya dari 0 sampai tak hingga. Bisa dipahami? Tetap semangat ya, dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, untuk materi kali ini sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.